Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian domain pengelolaan perikanan Ujung Jerbung berbasis ekosistem di Kabupaten Sorong Selatan. Udang telah dimanfaatkan secara intensif oleh nelayan di berbagai kampung pesisir Sorong Selatan karena memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Sumber daya ini merupakan komoditas perikanan yang paling penting dan menjadi tangkapan andalan bagi sebagian besar nelayan. Wilayah pesisir Kabupaten Sorong Selatan memiliki hutan mangrove yang menyusun zona Grand Belt dengan luas tutupan sekitar 77,596 hektar yang tersebar sepanjang pesisir pantai dan mengelilingi muara dari 14 daerah aliran sungai. Pengelolaan sumber daya perikanan udang haruslah dilakukan dengan baik, sehingga potensi ekonomi, sosial, dan kelestarian baik pada komoditas udang maupun ekosistemnya diharapkan tetap terjaga. Jika tidak, maka praktek pemanfaatan sumber daya perikanan secara tidak sengaja dapat mengakibatkan kondisi akses pemanfaatan sumber daya bersifat terbuka, sehingga setiap nelayan dapat dengan bebas memanfaatkan sumber daya ikan tersebut. Aktivitas pemanfaatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir dapat menyebabkan ukuran ikan terus mengecil dikarenakan kurangnya waktu dalam bereproduksi. Menurut Kartika, pengelolaan perikanan saat ini didasarkan atas positivistic science atau terukur dan rasionalitas yang berasumsi bahwa ekosistem dapat diprediksi atau dikontrol. Akan tetapi, dalam kenyataannya, ekosistem sangat sulit untuk diprediksi, sehingga gagal dalam mengadopsi perilaku sistem dan modelnya. Hal ini membuat pengelolaan perikanan saat ini kurang berhasil dikarenakan manusia memiliki keterbatasan dalam memprediksi perilaku ekosistem. Penilaian domain perikanan udang jerbung di Kabupaten Sorong Selatan yang dianalisis dengan metode EAVM selain menghasilkan nilai komposit yang mencerminkan tingkat penerapan dengan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan udang, juga menghasilkan parameter-parameter lemah dalam pengelolaannya terhadap 6 domain. Rekomendasi yang disusun yaitu yang pertama ada domain perikanan yang membahas tentang sosialisasi spesies ITP, pengelolaan habitat dan ekosistem yang membahas tentang pengendalian pencemaran perairan, domain teknik penangkapan ikan yang membahas tentang peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap operasi alat tangkap destruktif. Kemudian ada domain sosial yang membahas tentang pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan. Lalu domain ekonomi yang membahas tentang sosialisasi keuntungan menabung bagi nelayan. Yang terakhir ada domain kelembagaan yang membahas tentang dokumen rencana pengelolaan perikanan udang. Dalam pembuatan dokumen perencanaan daerah perlu didorong dalam mendukung upaya-upaya pengelolaan perikanan di Kabupaten Sorong Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Data yang dikumpul mencakup seluruh indikator dari parameter-parameter yang tergabung dalam keenam domain, yaitu domain sumber daya ikan, habitat dan ekosistem, teknik penangkapan ikan, sosial dan ekonomi, serta kelembagaan. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pelaku perikanan nelayan udang sebanyak 10 orang per distrik dengan menggunakan kuesioner atau dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian dalam bentuk survei. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada domain sumber daya ikan. Status pengelolaan sumber daya ikan dapat diukur dengan indikator EAVM, yaitu tren CPUI, ukuran ikan, proporsi wana yang tertangkap, komposisi hasil tangkapan, range collapse, dan spesies ITP. Hasil penelitian EAVM pada domain sumber daya ikan dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai indikator CPUI
Baku baku udang di Jerbung di Sorong Selatan diberikan nilai 120. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh dia, bahwa CPUI baku dikategorikan baik dan diberi skor 3, yang artinya stabil atau meningkat. Nilai indikator komposisi spesies ikan udang jerbung yang ditangkap adalah 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi spesies target udang jerbung mendominasi hasil tangkapan nelayan Sorong Selatan. Hasil analisis indikator tren ukuran ikan adalah 20. Hal ini menunjukkan bahwa tren ukuran ikan udang jerbung yang tertangkap relatif tetap. Nilai indikator pada proporsi ikan Yuana adalah 45. Berdasarkan hasil analisis indikator proporsi udang jerbung yang ditangkap di perairan Kabupaten Sorong Selatan, diberikan status baik karena udang jerbung yang ditangkap kurang dari 30% pada ukuran yang belum matang (gonad) dan ditangkap pada daerah tertentu. Menurut laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat dan INIPA adalah selektivitas alat tangkap yang rendah, sehingga memungkinkan tertangkapnya individu udang yang berukuran lebih kecil dari panjang pertama kali memijah. Nilai indikator range collapse sumber daya ikan udang jerbung adalah 20. Sudarmo menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi nelayan untuk memilih lokasi penangkapan adalah ketersediaan sumber daya ikan. Selain itu, terbatasnya kemampuan armada penangkapan nelayan dalam menjangkau daerah penangkapan ikan yang lebih jauh. Berdasarkan hasil wawancara, untuk daerah penangkapan udang jerbung di perairan Sorong Selatan relatif tetap, tergantung spesies target yang artinya daerah penangkapan tidak terlalu jauh, hanya dilakukan di muara sungai. Berdasarkan hasil analisis interview, nilai spesies ETP adalah 10. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan udang jerbung yang dilakukan nelayan, ada beberapa spesies ETP yang tertangkap. Menurut laporan Dinas Perikanan Sorong Selatan, menyatakan bahwa nelayan yang menangkap udang di perairan Sorong Selatan, yaitu ada jenis spesies ETP yang tertangkap, seperti hiu pasir, lumba-lumba, dan tidak dilepaskan. Lalu yang kedua, ada indikator domain habitat dan ekosistem. Domain habitat dan ekosistem terdiri atas 6 indikator, yaitu kualitas perairan, status lamun, status mangrove, status terumbu karang, habitat unik atau khusus, dan perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat. Nilai komposit indikator pada domain habitat dan ekosistem sebesar 131,67. Hasil analisis komposit pada domain habitat dan ekosistem dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kabupaten Sorong Selatan memiliki kualitas perairan yang tergolong tercemar, sedang dengan tingkat kekeruhan lebih dari 20 mg meter per kubik, serta ketiadaan data klorofil A. Status padang lamun tidak ditemukan pada penelitian ini, karena menurut hasil pengamatan di Kabupaten Sorong Selatan, banyak dihampiri utang mangrove dengan dasar perairan atau substrat berlumpur. Hasil indikator status mangrove diberikan nilai 45, artinya ekosistem mangrove di Kabupaten Sorong memiliki kerapatan tinggi, lebih dari 1.500 pohon per hektar, tutupan lebih dari 75%. Adapun beberapa famili dan spesies mangrove yang diperoleh dari hasil kajian stok sumber daya perikanan di Kabupaten Sorong Selatan di muara sungai pesisir Sorong Selatan, yakni Rhizopora apiculata, Rhizopora stylosa, Rhizopora mucronata, Begurata gimorrhiza, Siripos tagal, Soneritia alba, Avicennia marina, Aegiceras corniculatum, Silacarpus granatum, Acanthus ilisifolius, dan Nyapa francescans.
Berdasarkan hasil analisis indikator ini diberikan nilai 15. Indikator status lamun tidak ditemukan di perairan Sorong Selatan karena sepanjang perairan tersebut dihampiri oleh ekosistem mangrove. Seperti halnya ekosistem Padang Lamun, berdasarkan hasil pengamatan, tidak dijumpai terumbu karang di perairan Sorong Selatan. Berdasarkan hasil analisis indikator perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat diberikan nilai 10, artinya rendah karena belum ada kajian terhadap perubahan iklim atau habitat di perairan Kabupaten Sorong Selatan. Kondisi habitat unik atau khusus diberikan status sedang. Berdasarkan wawancara, diperoleh informasi bahwa ada habitat unik atau khusus yang dijumpai oleh nelayan di Kabupaten Sorong Selatan. Namun, perlu pendapatan dan kajian. Perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat juga menyebabkan nilai buruk karena belum ada kajian lebih lanjut. Lalu yang ketiga ada indikator domain teknik penangkapan udang jerbung. Domain teknik penangkapan ikan terdiri dari 6 indikator, yaitu penangkapan ikan deskriptif, modifikasi alat dan alat bantu penangkapan ikan, kapasitas perikanan dan upaya penangkapan, selektivitas penangkapan, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal, penangkapan ikan dengan dokumen legal dan sertifikasi awak kapal, perikanan sesuai dengan peraturan. Nilai komposit indikator pada domain teknik penangkapan ikan sebesar 210. Analisis komposit pada domain teknik penangkapan ikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil analisis, nilai komposit indikator metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal adalah 90. Nilai indikator modifikasi alat penangkapan adalah 50, yang berarti sedang. Nilai indikator kapasitas perikanan dan upaya penangkapan adalah 30. Kapasitas perikanan dan upaya penangkapan yang ada di Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan rasio kapasitas penangkapan sama dengan 1. Penggunaan indikator ini ditujukan untuk mengetahui tingkat intensitas penangkapan ikan dan perkiraan dampaknya terhadap kelestarian sumber daya ikan di suatu wilayah perairan tertentu. Nilai indikator selektivitas penangkapan adalah 15. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan di Kabupaten Sorong Selatan sebagian besar menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dalam menangkap ikan atau udang. Alat tangkap yang digunakan khusus untuk menangkap udang di Kabupaten Sorong Selatan yaitu ada jaring insang dan jaring 3 lapis. Indikator selektivitas penangkapan diberi status baik, yaitu alat tangkap yang kurang selektif berada kurang dari 50%, berdasarkan proporsi alat tangkap yang digunakan oleh responden yang diwawancarai. Hasil analisis menunjukkan bahwa komposisi udang yang tertangkap di Kabupaten Sorong Selatan lebih banyak yang berukuran lebih kecil dari LM. Dengan demikian, alat tangkap yang digunakan tidak selektif atau selektivitas penangkapan rendah. Alat tangkap lain yang digunakan nelayan di Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana ditujukan pada tabel di atas bervariasi, dari jaring insang tetap, jaring 3 lapis, pancing tonda, pancing ulur, dan pancing lainnya, termasuk bubu ambal, jala tebar atau lempar. Nilai indikator kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal adalah 20. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian kapal dan dokumen diberikan status sedang dengan kriteria 30-50%. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah armada di Kabupaten Sorong Selatan antara 33% sampai dengan 55%, atau sekitar 1.666 armada. Kapal yang beroperasi di Kabupaten Sorong Selatan memiliki kesesuaian fungsi dan ukuran. Sertifikasi awak kapal perikanan termasuk dalam indikator yang buruk dengan nilai 5. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sertifikasi awak kapal bernilai rendah dikarenakan nelayan di Sorong Selatan belum memiliki sertifikat ATKAPIN dan ANKAPIN. Kualitas hasil tangkap udang meningkat. Kualitas hasil tangkapan udang meningkat. Hasil tangkapan udang merupakan komoditas ekspor dan juga
untuk menjamin bahwa nelayan udang di Sorong Selatan sudah terampil dalam menangkap atau melakukan penanganan hasil pasca tangkapan. Selain itu, yang perlu dipertimbangkan secara umum pada domain teknik penangkapan udang yaitu dengan pembatasan alat tangkap udang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya udang jerbung dari penggunaan alat tangkap yang berlebihan. Dengan demikian, hasil penilaian indikator komposit secara keseluruhan pada domain atau aspek teknik penangkapan udang jerbung menunjukkan nilai 210. Rata-rata nilai indikator domain atau aspek teknik penangkapan udang jerbung adalah 62 dengan kategori baik. Yang keempat ada indikator domain sosial. Domain sosial terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator pemangku kepentingan, konflik perikanan, dan pemanfaatan pengetahuan lokal. Nilai komposit pada indikator domain sosial adalah sebesar 230. Analisis komposit indikator domain sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Penilaian indikator pemangku kepentingan diberikan nilai 80. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan perikanan tergolong sedang atau lebih dari 50. Berdasarkan hasil interview yang didapatkan, responden menyatakan bahwa adanya keterlibatan dan kesepakatan dalam aktivitas pengelolaan sumber daya perikanan dan laut berbasis ekosistem di Kabupaten Sorong Selatan. Nilai indikator pada konflik perikanan adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa konflik perikanan di Kabupaten Sorong Selatan terjadi kurang dari 2 kali setiap tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perikanan Sorong Selatan dan responden, teridentifikasi tidak terdapat konflik antar alat tangkap dan daerah penangkapan di antara nelayan di Kabupaten Sorong Selatan, seperti nelayan yang menangkap udang distrik Konda, distrik Ina Wantan, distrik Matemani, dan distrik Kokoda, yang tidak membatasi nelayan lain untuk menangkap di daerah penangkapan milik masyarakat setempat. Nilai indikator pada pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya udang jerbung adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya udang jerbung di Kabupaten Sorong Selatan diberikan status baik. Teridentifikasi juga adanya pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya udang jerbung oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Sorong Selatan seperti larangan menggunakan pukat harimau, larangan menggunakan bom dan potas atau akar bore, serta pengambilan ikan tidak boleh merusak ekosistem pesisir. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, responden menyatakan kearifan lokal masih berlaku sejak lama dan efektif digunakan dalam penangkapan udang. Keseluruhan nilai komposit terhadap domain atau aspek sosial diberikan nilai 230 dengan nilai rata-rata 76,67. Lalu yang kelima ada indikator domain ekonomi. Domain ekonomi terdiri atas 3 indikator, yaitu indikator kepemilikan aset, pendapatan rumah tangga nelayan, dan rasio tabungan. Nilai komposit domain ekonomi sebesar 135. Analisis pada domain ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil analisis komposit menunjukkan bahwa NTN di Kabupaten Sorong Selatan diberikan nilai 30. Artinya, NTN nelayan di Sorong Selatan kurang dari 100. Berdasarkan data NTN yang dikeluarkan BPS Februari tahun 2020, nilai tukar nelayan Papua Barat kurang dari 100. Nilai ini tergolong dalam kategori rendah, yaitu di bawah nilai 100. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan primer nelayan di Kabupaten Sorong Selatan belum terpenuhi dengan baik atau kesejahteraan nelayan belum meningkat. Berdasarkan perhitungan komposit, nilai indikator saving rate 20 artinya kurang dari bunga kredit pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara nelayan udang di Sorong Selatan sulit untuk menabung meskipun harga jual udang cukup tinggi. Dalam kasus ini, dikarenakan selain nilai rata-rata pendapatan di bawah UMR,
juga karena rata-rata pendapatan yang lebih besar dari rata-rata pengeluaran yang terjadi sepanjang tahun. Kepemilikan aset nelayan Sorong Selatan cenderung tetap. Hal tersebut menunjukkan nelayan udang di Sorong Selatan belum memiliki kemampuan untuk menambah pendapatan armada dan penangkapan alat tangkap. Lalu yang keenam ada indikator domain kelembagaan. Domain kelembagaan terdiri atas 6 indikator, yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan, kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan, mekanisme pengambilan keputusan, rencana pengelolaan perikanan, tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan, dan kapasitas pemangku kepentingan. Nilai komposit indikator pada domain kelembagaan sebesar 201,2. Rata-rata domain atau aspek kelembagaan yaitu 67,07. Nilai indikator kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal diberikan nilai 75. Hal ini berarti indikator tersebut diberikan status baik. Nilai indikator kelengkapan aturan nilai dalam pengelolaan perikanan adalah 35,2. Hal ini menunjukkan indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan diberikan status sedang. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis seperti yang diperlihatkan pada tabel di atas, indikator ini diberi nilai 36. Hal ini menunjukkan mekanisme pengambilan keputusan di Sorong Selatan digolongkan dalam status sedang. Seperti perizinan usaha perikanan terkait kewenangan telah menjadi urusan provinsi. Namun, dalam praktek pelaksanaan di lapangan, terdapat kapal perikanan yang izinnya masih diterbitkan oleh Dinas Perikanan Sorong Selatan. Berdasarkan hasil analisis, rencana pengelolaan perikanan dari dokumen perencanaan daerah belum teridentifikasi baik yang meliputi RT RW dan Restra. Dokumen yang teridentifikasi hanya berkaitan dengan penangkapan aturan, yaitu pembentukan kelompok masyarakat pengawasan atau Pokmaswas. Selain itu, belum adanya rencana pengelolaan perikanan di Kabupaten Sorong Selatan. Nilai indikator tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan adalah 22. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat sinergitas kebijakan kelembagaan belum maksimal sehingga diberikan status sedang. Nilai indikator kapasitas pemangku kepentingan adalah 18. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini diberikan status sedang, yang berarti ada tapi tidak difungsikan. Berdasarkan penjelasan domain di atas, penilaian agregat, komposit, dan rekomendasi pengelolaan domain terdiri dari 6 indikator, yaitu sumber daya ikan, yang dimana nilai kompositnya yaitu 245, yang berarti statusnya baik. Yang kedua ada domain habitat dan ekosistem dengan nilai komposit 131,67, yang berarti statusnya sedang. Yang ketiga, teknik penangkapan ikan ada 210, yang berarti statusnya baik. Lalu selanjutnya domain sosial yang nilainya 230, yang berarti statusnya juga baik. Kemudian domain ekonomi yang bernilai 135, yang berarti statusnya sedang. Kemudian domain kelembagaan dengan nilai 201,2, yang berarti statusnya baik. Lalu agregatnya yaitu bernilai nilai komposit 192,14, yang berarti memiliki status sedang. Dari hasil analisis komposit tematik yang telah dilakukan untuk setiap aspek pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan udang jerbung di Kabupaten Sorong Selatan, tahapan selanjutnya adalah mengestimasi keragaman agregat wilayah pengelolaan perikanan dengan menggunakan teknis komposit antar tematik. Hasil estimasi tematik masing-masing aspek kemudian digabungkan menjadi satu indeks, dengan asumsi tidak ada perbedaan bobot masing-masing aspek. Dengan kata lain, dalam analisis agregat, seluruh aspek dianggap penting. Hasil analisis agregat dapat dilihat
pada tabel sebelumnya. Rekomendasi yang telah diberikan berdasarkan hasil penilaian domain AIVM tersebut diperlukan dalam rangka memperbaiki kondisi yang masih kurang atau sedang. Domain sumber daya ikan, rekomendasi sosialisasi tentang juana kepada nelayan, dan kesadaran tentang ETP. Rekomendasi untuk domain habitat adalah pengendalian pencemaran perairan dan monitoring kualitas air, penetapan kawasan konservasi, koordinasi lintas sektoral berdasarkan penyebab sedimentasi, replanting mangrove, pengendalian terhadap penggunaan alat tangkap destruktif, kajian terhadap spawing ground, nursery ground, feeding ground, dan upwelling. Kajian tentang dampak perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat. Untuk domain teknik penangkapan ikan, rekomendasinya adalah peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap operasi alat tangkap destruktif dan pengaturan perizinan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sumber daya udang jerbung di Kabupaten Sorong Selatan ada 1.243 ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatan berdasarkan data produksi tahun 2017 adalah sekitar 66%. Analisis indeks dekomposit AIVM adalah udang jerbung di Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan status sedang, dengan flag modeling berwarna kuning, dan nilai akhir agregat sebesar 192,14. Domain yang perlu diprioritaskan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan ke depannya yaitu domain sumber daya ikan pada aktivitas penangkapan spesies ETP, domain habitat dan ekosistem, yaitu untuk indikator produktivitas, estuari, dan perubahan iklim terhadap kondisi perikanan dan perairan dan habitat. Selanjutnya, domain teknik penangkapan ikan, yaitu untuk indikator sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan. Kemudian, domain sosial pada indikator partisipasi pemangku kebijakan, dan domain ekonomi pada indikator saving ratio, dan domain kelembagaan, yaitu pada indikator rencana pengelolaan perikanan atau RPP. Mengkolaborasikan penyusunan dokumen rencana pengelolaan perikanan udang dalam pembuatan dokumen perencanaan daerah perlu didorong dalam mendukung upaya-upaya pengelolaan perikanan di Kabupaten Sorong Selatan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.